Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Nah, ini dia official poster film Cocote Tonggo 3, 2, 1. Rasanya seperti apa? Pernah diomongin tetangga nggak? Sering kan? Lebih banyak sebelnya atau malah senengnya? Malah bisa sebelnya kan? Nah itu dia, film ini memang ingin menangkap fenomena tetangga-tetangga julid. Yang namanya tetangga julid itu nggak cuma hanya di dunia nyata saja kan sebenarnya, tapi juga ada di sosmed mungkin gitu. Nah itulah kenapa tema film ini universal banget. Semua bisa ngerasain gitu loh, offline maupun online. Nah mudah-mudahan sih gemes-gemesnya dapet ya buat semua penonton di sini dan bisa menggunakan kesalahan dijulitin tetangga itu justru menjadi kekuatan untuk bisa bangkit lagi. Kurang lebih seperti itu. Kalau kamu gimana? Ayu gimana Kak? Kalau misalnya ditanya pengalaman pribadi dijulitin tetangga sih bersyukur nggak pernah ya. Kayaknya nggak pernah gitu, mudah-mudahan nggak Banget pernah. kamu? Hah? Orangnya baik banget berarti kamu? Mungkin karena orang lama kan di sana jadi kayak sans gitu kayak, atau mungkin Asik. udah terlalu pada fokus sama hidupnya masing-masing kali, aku nggak paham juga. Tapi justru untuk film ini kadang aku ini justru misalnya dapat dari sahabat aku yang baru berumah tangga terus pindah ke daerah yang bukan dari kecil mereka tinggal gitu kan. Jadi ibaratnya kan jadi warga baru nih di situ. Itu aku dapat insight lah. Jadi kayak misalnya padahal ini lucu banget dia, padahal cuma lagi pindahan, terus nanti tetangganya kayak TV baru nih, padahal tuh cuma pindah dari rumah lamanya aja kayak gitu loh. Jadi aku kayak wah ini kayak bisa nih buat jadi PR buat nanti kalau pas aku lagi syuting Cocote, mungkin bisa pembawaan keselnya waktu dia cerita tuh tapi lucu gitu. Maksudnya kayak itu kan hal yang kayaknya apa ya, sepele banget, tapi maksudnya bahkan hal sekecil itu bisa jadi bahasan gitu kayak. Nah cuman kalau Cocote Tonggo sendiri kan kami berdua sebagai suami istri kan punya isu yang seperti yang tadi dikasih lihat di trailer kan nggak bisa punya anak gitu. Itu kan banyak sekali terjadi di kehidupan ini gitu. Maksudnya nggak harus sama tetangga, bahkan sama keluarga sendiri kadang juga kapan gitu jadi pressure gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih kita pengen menggambarkan itu. Iya betul. Ini sebenarnya cukup relevan sama isu dari karakter ini kayaknya saya bilang sama terus. Iya. Gimana sih bikin ceritanya menurut Denis? Ya sebenarnya ketika saya ditawarin peran ini gitu sekitar H-40 hari sebelum syuting ya waktu itu ya. Oke, dapat wangsit ya 40 hari sebelum ya? Iya 40 hari Pak. Tapi beneran 40 hari loh. 40 hari sebelum syuting itu saya ditawarin sama Bunda Heni dan sama Mas Bayuska. Itu bener-bener apa ya, cerita tentang Cocote Tonggo, tentang pasangan suami istri yang sedang program anak tapi sulit sampai diomongin sama tetangga. Jujur pertama kali saya dengar tuh agak shock karena kok ada kemiripan dengan kehidupan saya pribadi yang memang sedang program anak, sedang mengusahakan anak bertahun-tahun. Nah itu sampai saya bertanya-tanya berkali-kali ke Bunda Heni, emang saya orang tepat? Emang saya orang yang pas di sini? Padahal itu sebenarnya saya lagi agak-agak panic attack dikit gitu loh. Kok terlalu deket ya gitu loh. Ditambah lagi setelah saya pelajari naskahnya, saya baca-baca sinopsisnya gitu. Kalimat-kalimat yang keluar, bahasan-bahasan yang keluar dari karakter kami berdua dan orang-orang julid itu, karakter-karakter julid itu, kok pernah kami dengar juga. Kok pernah kami dengar juga. Di situ saya deg-degan, saya ada rasa takutnya. Tapi yang membuat saya yakin adalah untuk mengambil pekerjaan ini adalah sebentar, saya langsung pikir gini, sebentar, jangan-jangan perasaan seperti ini juga dirasakan oleh orang-orang lain, pasangan-pasangan lain yang sedang mengusahakan anak. Nah, disitulah saya langsung merubah sudut pandang saya, daripada saya takut, mendingan ini film ini menjadi cara saya untuk menyemangati teman-teman yang sedang mengusahakan anak. Tuh. Akhirnya jadilah saya ikut, jadilah saya ketemu sama Ayusita, jadilah saya ketemu sama semua teman-teman yang ada di sini. Dan jujur itu seperti apa ya, bercerita bersama itu luar biasa sekali rasanya.
Kayu ini sejak sudah akhirnya comeback di film lagi setelah berapa lama nih? Akhirnya kamu main lagi di film ini. Kemarin main. Banyak dia filmnya. Apa namanya? Ya tapi maksudnya untuk yang porsinya cukup besar sekarang akhirnya berkesempatan lagi. Lumayan apa ya, deg-degannya maksudnya karena kan ini lingkungan baru gitu. Maksudnya kayak aku ini adalah perdana bekerja sama dengan Bayu. Waktu aku pertama kali ditawarin, aku bener-bener langsung kayak wow, menyenangkan sekali gitu, kayak akhirnya aku berkesempatan untuk menambah pertemanan barulah di dunia perfilman ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan berkenan. Jangan lupa untuk menyaksikan Cocote Tonggo Cocote Tonggo mulai 15 Mei 2025. Nonton ya, ketemu di bioskop ya. Jadi saya melihat perkembangan industri film di Indonesia, saya lihat perkembangannya dari tahun 2023 itu kan penonton di Indonesia sendiri sekitar 55 juta kalau nggak salah. Di 2024 itu mengalahkan film asing ya kalau nggak salah sekitar 60 jutaan. Jadi film komedi di Indonesia ini potensinya sangat luar biasa menurut saya. Apalagi dengan banyolan-banyolan, dengan bahasa Jawa yang kental. Karena kebetulan 80% dari film Cocote Tonggo ini 80%-nya adalah bahasa Jawa dan 20%-nya bahasa Indonesia. Itu aja sih. Kenapa? Kalau enggak salah kemarin sekitar 22 hari ya. Untuk lokasinya sendiri di mana aja? Lokasinya di Solo, terutama di Lawean, di tempat batik yang kita renov jadi tempat untuk pembuatan jamu itu. Memilih latar belakangnya Jawanya dan Solonya, pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya sendiri kalau di Solo itu kan kita pengen menonjolkan budaya-budaya Jawa, terutama kalau Solo itu sebetulnya kan halus ya bahasanya, jadi tidak begitu kasar dibanding dengan selain daripada Jawa Tengah itu sih. Peluangnya mungkin Pak ini akan diterima oleh masyarakat atau mungkin juga akan mengalahkan film-film Bayu sebelumnya? Insya Allah kalau peluangnya saya melihat sekilas trailernya tadi luar biasa ya, jadi ada dramanya, ada komedinya yang notabene sangat relate dengan kehidupan masyarakat kita sekarang ini yang serba gibah, serba julid, serba ngomongin apa kekurangannya tetangga, apa kekurangannya orang. Jadi itu mungkin jadi titik beratnya yang luar biasa dan semoga kita semua sebagai umat manusia dengan film itu, dengan tema, dengan Cocote Tonggo ini kita bisa menyadari bahwa tidak harus selamanya kita itu menuruti apa kata tetangga-tetangga. Jadi untuk ngurangin gibah dan saling menghargai satu sama lain itu aja sih. Ya, nanti akan kita saksikan film Cocote Tonggo pada tanggal 25 Mei 2025 di bioskop-bioskop kesayangan Anda semuanya. Semoga dapat diterima dan berkenan di masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk di film Urip Ora Mung Nuruti Cocote Tonggo ini, Cocote Tonggo, kami sebenarnya ini agak keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya kemarin-kemarin kan film saya itu ya selalu saja bahasanya itu Jawa Timuran. Untuk di film ini tuh bahasanya itu Jawa Mataraman. Loh kan sama-sama Jawanya mas. Loh enggak, ya meskipun sama bahasa induknya adalah bahasa Jawa, namun banyak sekali kosakata-kosakata yang kami pun sebagai orang Jawa Timur harus belajar kembali untuk bisa memerankan karakter-karakter yang ada di film Cocote Tonggo ini. Jadi nantikan di film Cocote Tonggo ini akan menyajikan sesuatu yang berbeda di karya-karya saya sebelumnya ya kan. Nanti pastikan kalian nonton di tanggal 15 Mei di bioskop. Selalu ada kedua wanita dan laki-laki ini. Oh ya ini. Amin ya, amin ya. Gitu. Gimana nih? Jadi karena ya memang mereka yang terbaik di peran itu ya. Lah kan ngapain kalau di calling kalau nggak terbaik ya? Sebenarnya ada yang lain juga, ini info rahasia jangan disebarin ke yang lain Kan bisa. jadi Bayu udah janji sama orang tua kita berdua sama Devina, pokoknya tiap project harus ada Devina. Tapi orang tua aku masih hidup kan. Orang tua aku juga iya, bukan masa. Ya udah, ini semakin nyeleneh ini. Enggak, maksudnya dia berusaha komedi, kamu nimpalinya salah. Jadi ya oke, jadi ya kenapa yang mereka berdua ya pada dasarnya ya karena ya mereka terbaik lah. Kalau misalnya ini kan pengen menyajikan yang lucu ya kan, komedi lah. Kalau misalnya komedi ya kalau yang cowok ya Benny, kalau yang cewek ya Devina, ya kenapa enggak ketika memang castingnya mereka yang dipilih dan saya pun juga langsung wah iya wes oke.
kan ya dari situ kan yang propose kan ya dari casting director kan. Iya. Dan saya pun juga udah nggak banyak omong ya. Memang mereka ini karakter ini ya mereka gitu kan. Kebetulan casting directornya saya juga. Terlalu banyak job desk. Kayaknya job deskku banyak tuh. Casting diri sendiri berarti selfie gini kan. Kadang gimana masih dipercaya main bareng Mas Bay? Seneng lah, tapi yang bikin seneng itu setiap kali diajak proyekan bareng itu selalu ada tantangan barunya. Jadi nggak monoton dan kita sama-sama belajar terus bareng setiap proyek bersama-sama. Seperti halnya di film ini mungkin Devina bisa tambahin, Dev, kita kan bagaimana orang Jawa Timur ya teman-teman ya. Orang Jawa Timur itu kalau misalnya Jawa halus ya kami menggunakan, tapi kami nggak spesifik apa ya, nggak sesering orang Jawa Tengah gitu loh. Nah untuk di film ini malah Devina kan kamu kalau misalnya diajak ngomong sama orang yang lebih tua kan langsung jawabannya langsung harus Otomatis spontan yang halus kan, bahasa Jawa halus. betul. Ceritain tuh gimana tuh. Kita sempat ngambil scene awalan gitu. Terus itu tuh posisinya adalah aku jalan di sepanjang jalan dan disapa semua orang. Bayangkan ini ada yang kayak ada anak muda, ada yang tua, ada yang kecil. Jadi kayak aku bahasa Jawa biasa, terus tiba-tiba bahasa Jawa halus, tiba-tiba bahasa, sedangkan aku tidak familiar dengan bahasa Jawa halusnya yang Solo gitu. Karena beda total. Jadi berkali-kali selama jalan itu kayak wah bolak-balik. Maaf. Kadang aku mengkoreksi, Dev salah, satu kali lagi ya, oke. Ayo, itu kan masih muda, kamu jangan engge. Ngapain ke orang muda bilang engge gitu kan? Kalau yang ketua ya engge gitu kan. Kalau yang kemuda, yang lebih muda ya iya aja udah cukup gitu. Ya, kalau terus menghindari ngomong bahasa Indonesia ya. Ya, karena keceplosan. Iya. Itu pun juga sama terjadi di Bu Sundari loh kalau misalnya saya. Kan Bu Sundari kan juga sama kayak saya. Beliau kan Surabaya gitu ya. Surabaya pada saat itu harus bahasa Solo, jadi latihan, benar-benar latihan. Saya paling rajin ya Mas ya, datang-datang udah duluan saya. Ya, untuk belajar dulu ya. Ya kan, terus Bu Sundari itu jam 11 udah datang gitu. Udah langsung sama acting coach-nya itu udah tukar pikiran gitu. Ya semangatnya sih dari setiap pemain sih banget adanya ya untuk mensupport karya ini, untuk benar-benar menjadi karakter yang saya impikan sebagaimana saya dari sudut pandang sutradara. Dan saya berterima kasih juga terhadap semua pemain di sini, cast di sini yang sudah berusaha maksimal, dan dari segi kru pun juga maksimal. Kami upayakan yang terbaik sehingga tontonan ini akan menjadi karya kami ini yang berbeda, bisa dibilang ya. Saya pun juga bisa bilang gitu karena memang ini saya sedikit keluar dari zona nyaman. Saya bilang sedikit karena Jawanya masih sama, Jawa itu sama, tapi kan ini Jawa Mataram. Kami dari cast film Cocote Tonggo. Jangan lupa saksikan film Cocote Tonggo yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 15 Mei. Cocote Tonggo 15 Mei. Di bioskop.